Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan menjelaskan tentang Islamisasi ilmu dan kampus yang beranggotakan Nurul Fahira, Zahra Zikrillah Basri, dan Zulfia Darmila. Yang pertama, pengertian Islamisasi ilmu. Menurut Al-Faruqi, Islamisasi adalah usaha untuk mendefinisikan, menyusun ulang data, memikirkan kembali argumen, dan rasionalisasi yang berkaitan dengan data itu, menilai kembali kesimpulan dan tafsiran, memproyeksikan kembali tujuan-tujuan dan melakukan semua itu sedemikian rupa, sehingga disiplin ini memperkaya wawasan Islam dan bermanfaat bagi cita-cita. Dalam bahasa Arab, istilah Islamisasi ilmu dikenal dengan Islamiyat al-Ma'rifat. Islamisasi merupakan istilah yang mendeskripsikan berbagai usaha dan pendekatan antar etika Islam dengan berbagai bidang pemikiran modern. Islamisasi ilmu sebagai usaha untuk mengajukan kembali ilmu, yaitu mendefinisikan kembali, menyusun ulang data, memikirkan kembali argumen dan rasionalisasi, menilai kembali kesimpulan dan tafsiran, membentuk kembali tujuan, dan melakukannya secara yang membolehkan. Disiplin itu memperkaya visi dan perjuangan Islam. Pada tahap selanjutnya, kita akan membahas mengenai proses Islamisasi ilmu pengetahuan kontemporer. Secara historis, ide atau gagasan Islamisasi ilmu pengetahuan muncul pada tahun 1977 di Makkah. Salah satu gagasan yang direkomendasikan dalam konferensi tersebut adalah menyangkut Islamisasi ilmu pengetahuan yang dilontarkan oleh Syekh Muhammad Naqib Al-Atas dalam makalahnya yang berjudul Preliminary Thoughts on the Nature of Knowledge and the Definition and the Aims of Education, dan Ismail Razi Al-Faruqi dalam makalahnya yang berjudul Islamicizing Social Science. Tokoh yang berperan dalam proses Islamisasi ilmu kontemporer diantaranya Syekh Muhammad Naqib Al-Atas dan Ismail Razi Al-Faruqi. Menurut Syekh Muhammad Naqib Al-Atas, yang dianggap sebagai orang yang pertama kali mengupas dan menegaskan tentang perlunya Islamisasi pendidikan, Islamisasi sains, dan Islamisasi ilmu. Gagasan Al-Atas tentang Islamisasi ilmu pengetahuan kontemporer yang dipergunakan sebagai dasar Islamisasi ilmu adalah tentang adanya landasan pengetahuan yang bersifat netral. Menurutnya, ilmu tidaklah bebas nilai, akan tetapi sebagai syarat nilai. Pengetahuan dan ilmu yang tersebar di tengah masyarakat telah diwarnai corak budaya dan peradaban Barat. Pengetahuan yang disajikan dan dibawakan itu berupa pengetahuan yang semu yang dileburkan secara harus dengan yang sejati, sehingga manusia dengan tidak sadar seakan-akan menerima pengetahuan yang sejati. Karena itu, Al-Atas memandang bahwa peradaban Barat tidak layak untuk dikonsumsi sebelum diseleksi terlebih dahulu. Sedangkan menurut Ismail Razi Al-Faruqi, umat Islam saat ini berada dalam keadaan yang lemah, dan Islam berada pada zaman kemunduran, sehingga menyebabkan meluasnya kebodohan, buta huruf, dan tahayul di kalangan kaum muslimin. Akibatnya, umat Islam berlari pada kenyataan yang buta, bersandar kepada literalisme dan legalisme, atau menyerahkan diri kepada pemimpin-pemimpin mereka, dengan meninggalkan dinamika ijtihad sebagai suatu sumber kreativitas yang semestinya dipertahankan. Al-Faruqi juga melihat kenyataan bahwa Islam seakan berada di persimpangan jalan. Karenanya, umat Islam akhirnya terkesan mengambil sikap mendua antara tradisi keislaman dan nilai-nilai peradaban Barat. Pandangan dualisme yang demikian ini menjadi penyebab dari kemunduran yang dialami umat Islam. Selain itu, menurut Al-Faruqi,
Ia berkeyakinan bahwa sebagai prasyarat untuk menghilangkan dualisme tersebut dan sekaligus mencari jalan keluar dari kesulitan dan kebingungan yang dihadapi umat, maka pengetahuan harus diislamisasikan atau diadakan asimilasi pengetahuan agar selasi dengan ajaran tauhid dan ajaran Islam. Pada tahap selanjutnya, kita akan membahas mengenai islamisasi kampus. Islamisasi kampus adalah proses pengislaman di lingkungan perguruan tinggi atau universitas atau institusi tempat di mana semua kegiatan akademis berlangsung. Kampus juga mutlak diperlukan untuk mendukung proses dan keberhasilan islamisasi ilmu pengetahuan itu sendiri, baik dari segi sivitas akademik, dalam hal ini adalah mahasiswa dan dosen, maupun fasilitas dan sarana atau prasarana. Selanjutnya, konsep islamisasi kampus yang meliputi moral akademik di lingkungan kampus yang terdiri atas moral mahasiswa dan moral dosen, serta fasilitas dan sarana dan prasarana. Moral mahasiswa. Sebagaimana diketahui, tujuan studi di perguruan tinggi Islam adalah untuk mencetak sarjana muslim yang bertakwa, berprestasi, berakhlak mulia, serta setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Oleh karena itu, secara moral setiap mahasiswa harus mampu menanamkan sikap-sikap sebagaimana yang dikemukakan oleh Imam Al-Ghazali sebagai berikut. Yang pertama, mengutamakan kesucian jiwa dari sikap dan sifat yang tercela. Hal ini sangat penting sebab ilmu merupakan ibadah hati dan merupakan pendekatan batin kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, menghindarkan diri dari sikap sombong dan merendahkan diri kepada guru, termasuk di dalamnya keinginan belajar kepada guru-guru yang termasyhur. Mahasiswa harus mencari dan mendapatkan ilmu dari siapa saja. Yang ketiga, bagi yang baru memasuki wilayah kajian keilmuan, hendaknya menghindarkan diri dari perdebatan pendapat tentang suatu disiplin ilmu, baik ilmu dunia maupun ilmu akhirat. Yang keempat, menerapkan prinsip belajar seumur hidup. Yang kelima, menanamkan niat yang kuat untuk mencapai keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam menuntut ilmu dan menghiasi batinnya dengan keutamaan-keutamaan. Selain itu, ada pun moral dosen. Menurut Al-Ghazali, terdapat 8 sikap yang harus dimiliki oleh guru atau dosen, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, memperlakukan mahasiswa dengan penuh kasih sayang, sebagaimana ia memperlakukan anaknya sendiri. Yang kedua, mengajarkan ilmu dengan penuh keikhlasan, sebagaimana para nabi yang tidak pernah meminta imbalan apapun dari ilmu yang diajarkannya kecuali hanya mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, membimbing mahasiswa agar dapat menuntut ilmu selalu mematuhi nasihat-nasihat dosen. Yang keempat, mencegah mahasiswa dari perbuatan tercela. Yang kelima, seorang dosen yang menguasai suatu bidang disiplin ilmu, hendaknya bersikap terbuka pada berbagai disiplin ilmu lain. Yang keenam, mendidik mahasiswa sesuai dengan tingkat kemampuannya. Sebab jika ilmu diajarkan tidak sesuai dengan bidang atau kemampuannya, ilmu tersebut akan sia-sia. Yang ketujuh, menjelaskan pelajaran atau mata kuliah dengan sejelas-jelasnya. Hal ini dimaksudkan agar tidak terjadi kesalahpahaman. Yang kedelapan, mengamalkan ilmu pengetahuan yang dikuasainya. Hal ini penting sebab dosen merupakan panutan bagi para mahasiswa. Jika seorang dosen enggan mengamalkan ilmunya atau mengamalkan sesuatu yang bertentangan dengan ilmunya, termasuk dosa besar dan hasilnya ilmu yang dipelajari tidak akan menghasilkan kebajikan, melainkan kebatilan. Fasilitas dan sarana di lingkungan kampus. Selain pelaku akademis, yang di dalamnya terdapat mahasiswa dan dosen, tidak kalah penting adalah fasilitas dan sarana atau prasarana yang terdapat di dalam kampus itu sendiri perlu diislamkan. Fasilitas dan sarana yang ada di dalam masyarakat Islam harus digunakan. Terlebih lagi, perguruan tinggi agama Islam, simbol-simbol yang terdapat di dalam kampus perlu diislamisasi. Selanjutnya, aplikasi islamisasi melalui budaya akademik Islam. Budaya akademik Islami ini memuat butir-butir berikut. Yang pertama, membangun Islamic Learning Society.
Islamic Learning Society merupakan masyarakat kampus yang senantiasa menjadikan Islam sebagai pandangan hidup dan menjunjung tinggi tata nilai Islam yang dilaksanakan oleh seluruh sivitas akademika, menjadi sumber inspirasi, motivasi, sekaligus menjadi filter dalam kegiatan ilmiah dan budaya. Yang kedua, gerakan sholat berjamaah. Sholat berjamaah merupakan representasi jamaah yang sesungguhnya dalam menghimpun diri secara harmonis dengan maksud untuk bergerak maju ke arah tujuan bersama. Yang ketiga, gerakan berbusana Islami. Para ulama mengambil kesimpulan bahwa menutup aurat merupakan fitrah manusia yang dapat diaktualkan pada saat seseorang memiliki kesadaran. Hal ini dikarenakan fitrah manusia diharuskan untuk menutup aurat. Maka untuk menjaganya dari godaan setan, setiap muslim dianjurkan memakai busana Islam. Yang keempat, gerakan toharoh. Umat Islam selalu diajarkan untuk senantiasa menjaga kebersihan dan kesucian sebagaimana yang terdapat dalam surah Al-Baqarah ayat 222 dan surat At-Taubah ayat 108. Kebersihan dan kesucian termasuk bagian dari ibadah dan merupakan sebagian dari iman. Oleh karena itu, dengan menciptakan kebersihan dapat mendidik dan menggerakkan manusia untuk melaksanakan kehidupan secara sempurna, baik kebersihan diri maupun kebersihan lingkungan di sekitarnya. Yang kelima, gerakan keteladanan. Aspek utama gerakan keteladanan salah satunya adalah kesadaran setiap individu, khususnya pemimpin, harus dapat menunjukkan bahwa dirinya merupakan seorang motivator yang bertugas mengajak orang lain beriman kepada Allah dan beramar ma'ruf nahi munkar. Apabila setiap pendidik termasuk pemimpinnya telah menjadi khairu ummah, maka cita-cita membangun generasi khairu ummah dapat dicapai. Artinya, metode pendidikan paling efektif adalah keteladanan. Selain itu, ada pula alat-alat bantu untuk mempercepat islamisasi sains. Alat bantu lain untuk mempercepat islamisasi ilmu pengetahuan atau sains antara lain melalui konferensi-konferensi dan seminar-seminar, lokakarya-lokakarya untuk pembinaan staf, para guru, dosen, ustadz, kiai, dan sebagainya untuk mengislamisasi sains di dalam segala kegiatannya. Sekian dari kami tentang penjabaran islamisasi ilmu dan kampus. Atas perhatiannya terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.